Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mariana Ningsih, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nurjadin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan serta jenis-jenis landasan pendidikan dan bagaimana apabila kita tidak mempelajari salah satu dari jenis-jenis pendidikan tersebut. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, dan asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajaran, situasi proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, serta hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Yang kedua yaitu jenis-jenis landasan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan itu ada 9. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubung dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, serta konseptual, yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, yang terlibat di dalam individu tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Dalam menunjuk kedua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial, artinya siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses mengubahnya. Karena itu proses pendidikan untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang akan menjadi peserta didik. Secara permanen keduanya akan saling berubah fungsi dan kedudukannya. Yang ketiga yaitu landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah peristiwa multidimensi atau bersangkut paut dengan sebagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandasan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai segala benturan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara. Yang keempat yaitu landasan kultural. Landasan kultural adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal maupun formal. Yang kelima yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek. Yang keenam yaitu landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktikum pendidikan. Yang ketujuh yaitu landasan ekonomi manusia. Pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi
Sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi dalam sehari-hari. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, namun juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Yang kedelapan yaitu landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah kepemikiran pada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan yang bersifat nasional maupun internasional. Yang kesembilan yaitu landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan yang lain. Sebab landasan agama atau landasan religius ini adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pendidikan nasional wajib setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyuruh pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Karena pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara ataupun organisasi keagamaan. Yang ketiga yaitu bagaimana kita apabila tidak mempunyai salah satu landasan tersebut. Tanpa salah satu landasan tersebut kita tidak akan jelas arahnya atau kita tidak mempunyai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis kebijakan dan praktik pendidikan. Serta kita tidak akan mengetahui pengembangan peserta didik tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.